Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Kesehatan, kekuatan, dan segala fasilitas yang luar biasa. Kalau ingin dinilai dengan harta manusia, maka tidak akan pernah cukup untuk membayarnya. Jom kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah untuk diucapkan kepada manusia terbaik, sebaik-baik suri tauladan. Siapapun yang mencontohi manusia terbaik ini pasti hidupnya akan tentram, bahagia, kemenangan akan diperoleh dari musuh-musuh, dan juga solusi-solusi terbaik dari masalah-masalah dunia yang sedang dilalui. Karena memang tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini seperti apa yang tadi sudah digambarkan. Ketentraman jiwa, ketenangan, kemenangan, dan juga solusi yang terbaik dari masalah-masalah. Sang Pencipta Allah memerintahkan kita secara khusus orang-orang beriman untuk mengucapkan salam hormat kepadanya dan akan dibalas 10 kali rahmat atau karunia dari Allah secara langsung. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita kitab Minhajul Muslim, dan kita melanjutkan adab terhadap sesama makhluk, secara khusus adab suami istri. Dan kita akan masuk pada pagi ini, semoga Allah berkahi, adalah hak-hak istri terhadap suami. Jadi ibu-ibu boleh menuntut ini, tanda kutip, dengan cara yang santun kepada suaminya. Karena ini hak langsung dari Sang Pencipta Allah. Bapak-bapak wajib tahu ini, sehingga mengamalkan bukan karena istrinya, tapi karena perintah dari Sang Pencipta Allah. Saya pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya, pentingnya seorang muslim menjadikan semua yang ada di sekitar dia ini adalah penyebab dia mendapatkan rahmat Allah. Seorang suami berbuat baik sama istrinya, bukan karena istrinya, tapi karena Allah, sehingga tidak ada kejenuhan dalam berbuat kebaikan itu. Begitu pula seorang istri dalam melayani suaminya, semua karena Allah, sehingga tidak ada kejenuhan. Karena manusia bisa melalui masa-masa di mana dia jenuh, lesu, marah, sakit, ya. Atau mungkin pada saat dia senang. Jadi kalau kita niatkan memang karena Allah, kita akan bisa melaluinya. Bukankah pada saat ibadah haji kita kerjakan capek sebenarnya? Penerbangan pesawat 9 jam, panas, harus tinggal di kemah, ya, di Mina, di Arafah, di Muzdalifah. Tapi tidak pernah ada orang yang ikhlas berangkat haji karena Allah, pulang ditanya mau berangkat lagi, dia bilang enggak. Pasti mau saja. Mau berangkat lagi haji? Iya. Orang yang menjawab iya itu karena dia ikhlas. Kalau orang yang tidak ikhlas berangkat, terpaksa, hanya mau ngetes, enggak bakal mau kembali lagi. Seperti itulah kurang lebih fenomena kehidupan kita semuanya. Kita tidak akan jenuh dalam menjalani rumah tangga, karena ibadah rumah tangga ini ibadah yang sangat panjang. Semenjak akad nikah sampai kita meninggal, terus menerus kita lalui kehidupan itu. Maka butuh ilmu yang kuat, sehingga mendatangkan keimanan yang kuat, dan akhirnya pengorbanan atau cinta dan pengabdian juga maksimal. Kalau diniatkan karena Allah, semuanya kita akan tenang. Mau baru menikah sampai punya anak 10 pun tetap sama, nggak ada bedanya. Orang mukmin tidak akan berubah. Bagaimana dia bermuamalah di hari pertama, di bulan pertama yang dikenal dengan bulan madunya, akan sama sampai dia meninggal dunia. Semua muamalah yang baik, santun, menasehati, meluruskan, berkorban, itu akan terjadi. Karena niatnya dari awal karena Allah. Tapi kalau karena disuruh oleh orang tua, karena kebetulan cuma punya rasa cenderung, ya. Apalagi yang bahaya itu orang kalau cenderung hanya karena fisik. Karena kapan fisik pasangannya berubah, udah mulai keriput, udah mulai ada ubannya, maka bisa berubah semuanya. Atau orang menikah hanya karena duit. Pada saat suaminya kaya, iya. Pada saat sudah bangkrut, ditinggal. Itu banyak terjadi. Atau maslahat-maslahat dunia yang lain. Maka tentu setelah target tercapai, dia akan selesai. Ini akan berbeda dengan orang yang mengikhlaskan niatnya karena Allah. Mau muda, mau tua, mau sehat, mau sakit, ini pasangan saya. Peluang untuk mendapatkan surga darinya, selesai. Gak ada kata-kata jenuh, gak ada bosan. Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, orang yang sangat tua.
Saking tuanya sudah nggak bisa layani Nabi SAW lagi biologis. Hibahkan malamnya buat Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Nabi SAW bertahan. Bukan berarti karena sudah tua tidak bisa layani biologis selalu ditinggal. Udahlah nggak apa-apa. Ya, bisa nikah dengan yang lain. Siapa yang tidak suka dengan Nabi SAW. Tapi beliau menggambarkan rumah tangga itu. Bagaimana menjadikan pasangan ini adalah sebab kita mendapatkan derajat tinggi di surga. Hanya dengan senyum, hanya dengan bertutur kata yang santun, hanya dengan melayani, hanya dengan berkorban sedikit dengan uang, selesai. Dan ada ceramah saya di YouTube yang saya berikan judul Jalan Tol Menuju ke Surga. Itu rumah tangga. Makanya syaitan luar biasa ingin mengacaukan rumah tangga itu. Ada saja hal-hal yang dijadikan pemicu untuk kita ribut, untuk kita ya, tidak berinteraksi. Sebab senyum, sentuhan, biologis, bermesraan, pahala semuanya. Maka syaitan harus ngacauin itu. Kadang-kadang subhanallah gara-gara satu tutur kata yang salah dari pasangan kita sudah nggak berhubungan 2 hari, mungkin 1 minggu, mungkin 1 bulan, bahkan mungkin sudah sampai pada perceraian. Kenapa? Kalau kita rentet historinya hanya karena mungkin dia dianggap oleh pasangannya berkata kasar, mungkin anggapan dia. Siapa tahu memang pasangan kita begitu cara berbicaranya. Harus kita mengerti, rangkul dia. Kekurangan pasangan bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk dibantu keluar dari permasalahannya. Nasihati, luruskan, rangkul. Dan kesuksesan seseorang dalam kehidupan bersosial, kalau dia sukses dalam rumah tangganya. Sehebat apapun seorang laki-laki di luar sana, namanya, wibawahnya, hartanya, tapi kalau kacau rumah tangganya, selesai urusan. Berarti orang ini gak berhasil. Dia hanya performance saja, seperti orang yang rapi pakaiannya, tapi di dalam tubuhnya banyak penyakit nih. Begitu pula seorang wanita, mau dikatakan wanita karir, kaya, cantik, terkenal namanya, lihat hubungannya sama suaminya. Kalau dia baik sama suaminya yang sudah tahu luar dalam tubuhnya, maka berarti dia memang betul-betul baik. Tolok ukur selalu di rumah tangga. Dan ini sudah dijadikan oleh para ulama gambaran umum bagaimana menilai seseorang itu baik atau tidak di rumah tangganya. Kata Nabi SAW, khiyarukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik dengan pasangan hidupnya. Suami sama istri, istri sama suami. Itu baru manusia terbaik. Karena pasangan kita tahu semuanya. Kita bangun tidur, biasanya orang masih emosional, biasanya orang masih lesu, biasanya orang masih berantakan. Pasangan kita tahu tuh. Mungkin tidak semua orang tahu. Pada saat kita lagi hadapin masalah atau pada saat kita sakit, yang melayani adalah pasangan kita. Pada saat kita lapar, pada saat kita lagi makan, yang senantiasa menemani makan adalah pasangan kita. Dan seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istri dan suami ini libas dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, antum libasul lahun, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri itu adalah pakaian kalian dan kalian juga adalah pakaian buat istri kalian. Apa kata ulama tafsir? Pakaian fungsinya untuk apa teman-teman sekalian? Menutup badan. Apalagi? Memperindah, ya, menutup aib-aib kita. Itu pasangan suami istri. Jadi kalau ada suami istri yang saling membongkar aib ini, tidak layak jadi pasangan ini. Dia harus tahu titik luka di badan kita pun yang tahu istri kita, yang tahu suami kita. Orang lain nggak ada yang tahu. Gitu kan? Bahkan terkadang ada orang-orang yang luar biasa kalau memahami poin ini, bukan cuma hal-hal yang kecil hanya sekedar titik di badan. Ada seseorang mungkin yang bersedia untuk khidmah dengan pasangannya. Seorang dosen kami di Madinah, Dr. Saleh Suhaimi, semoga Allah jaga beliau. Salah satu staf pengajar di Masjid Nabawi, kebetulan salah satu istri beliau adalah orang kita dan pernah belajar dengan saya, seorang akhwat. Waktu beliau minta dicarikan jodoh, saya sampaikan ternyata ada yang mendaftar dan akhirnya jadi istrinya. Masya Allah sekarang sudah sampai 15 tahunan, sudah punya anak dan sudah warga negara sana kalau saya tidak salah di Madinah. Yang jelas beliau sempat cerita sama saya, karena beliau matanya buta gitu. Ini saya cerita karena kebaikan ya, untuk menjadi ibrah dan pelajaran buat kita. Jadi beliau cerita sama saya dan saya memang terharu dan kagum dengan itu ya. Beliau mengatakan karena matanya buta, saya pernah masuk ke WC, kamar mandi,
lagi buang hajat dia bilang. Karena beliau buta, beliau tidak lihat. Dia bilang, saya merasa seperti ada orang di kamar mandi. Saya tanya, siapa kamu? Ditanya, apa kamu? Ditanya nama istrinya, saya nggak usah sebutin. Lalu kemudian istri mengatakan, iya. Kata Syekh, jangan di sini, di luar saja, saya lagi buang air, baunya nggak enak. Apa kata perempuan itu? Kata Syekhnya, ini gara-gara kata-kata ini saya makin menghormati dia, saya makin mencintai dia. Dia bilang, sudah tradisi suku kami di Indonesia, itu kalau suami buang air besar dibersihin. Dia yang bersihin. Kata Syekhnya, saya berterima kasih luar biasa dengan kalimat itu, tapi biarkan saya bersihkan diri saya sendiri. Setelah dia bersihkan, Syekhnya keluar lalu berbicara mengatakan, saya belum pernah menemukan ada istri, walaupun beliau poligami, yang memiliki niat seperti kamu. Luar biasa kebaikannya. Jadi ada orang sampai pada tingkat khidmah pada pasangan itu, udah melampaui rata-rata yang apa yang dibayangkan oleh umumnya orang, atau bahkan tidak dibayangkan. Jadi memang pasangan suami istri itu adalah hal yang luar biasa. Saya sudah pernah jelaskan teman-teman sekalian, kalau orang tua kita meninggal, laki-laki, misalnya kita laki-laki di sini, oh ibunya meninggal, ya. Maka dia tidak boleh mandikan ibunya, karena melihat aurat kan. Ibunya sudah dewasa, dia juga sudah dewasa, nggak mungkin. Yang boleh mandikan sesama jenis, anak perempuannya. Kalau ayah kita bebas, kita boleh mandikan, laki-laki sama laki-laki. Yang boleh mandikan perempuan. Sekarang balik juga, akhwat kita, ummahat kita di sini tidak bisa memandikan jenazah ayahnya karena melihat aurat. Perhatikan di sini, suami istri boleh. Sesuai dengan sabda Nabi SAW kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau seandainya kau meninggal duluan, aku akan memandikan dan mengurus jenazahmu. Karena sudah bebas untuk melihat aurat. Kita tahu juga anak-anak kita kalau sudah sinnut tamyiz, umur 10 tahun, nggak boleh lagi kita mandiin. Laki-laki sini nggak boleh mandiin anak perempuannya atau lihat badannya walaupun belum balik. Ibu-ibu juga begitu kepada anak laki-lakinya, 10 tahun sudah nggak boleh. Dan umumnya Allah sudah buat mereka punya rasa malu. Biasanya kalau kita mau lihat, enggak, dia nggak mau tutup pintu segala macam, itu bagus, positif, nggak ada masalah. Tapi yang kita ingin titik beratkan adalah suami istri berlaku pada mereka segala sesuatunya. Yang selama ini badan kita selalu kalau masuk kamar mandi tutup, yang selama ini kita kalau mau keluar selalu tutup dengan kain, mereka bisa mengetahuinya atau pasangan kita bisa mengetahui. Jadi perlu difahami poin ini teman-teman sekalian, ya. Rumah tangga itu adalah Allah memang menjadikannya sebagai tanda kutip pabrik manusia, dan saatnya di situ kita melampiaskan syahwat kita yang halal dan menikmati semua jenis kalimat, kata-kata, semua tatapan mata, semua ucapan, semua sentuhan bibir, semua sentuhan tangan, segala sesuatu. Maka harusnya kita faham poin ini. Pasangan kita diberikan hak oleh Sang Pencipta Allah dan kita harus penuhi. Kita sekarang bicara tentang haknya istri. Laki-laki di sini harus faham dan berikan itu karena Allah. Ibu-ibu juga bisa menuntut karena Allah tuntutannya, tentu dengan cara yang baik. Yang pertama adalah disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, diperlakukan secara patut. Yang dimaksud secara patut adalah sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Seorang suami bertutur kata yang baik, memerintah dengan cara baik, mengingatkan dengan cara baik. Boleh tegas, tidak boleh keras. Boleh tegas, saya nggak suka ini, jangan diulangin. Tapi nggak boleh keras. Keras itu mencaci maki, ya, memukul, itu nggak ada dalam Islam sama sekali. Orang mukmin tidak akan melakukan itu. Nggak ada laki-laki mukmin itu main tampar, main tonjok, main tendang, itu semua manusia dari mana ini? Ya? Dari hutan rimba kali masuk, ya. Dari mana ini? Tonjok-tonjokan dengan istri. Bukan istri lawan antum itu. Hah? Itu lakukan di sana di kancah peperangan. Musuh saja kalau sudah menyerang nggak boleh ditonjok, ditawan, apalagi istri. Ya. Baik lisannya fokus dengan pasangannya. Seperti di Saudi kita kalau keluar semua perempuan berhijab. Tidak ada sesuatu yang membuat orang akhirnya terfikir, oh ini lebih baik daripada istri saya. Kan gitu. Begitu juga wanita berhijab, maka mereka menjaga diri mereka, enggak sibuk melihat orang-orang. Ya. Walaupun kalau ada interaksi yang tidak bisa kita hindari kayak di pasar, kayak harus. Tapi biasanya yang bahaya tontonan, karena tontonan itu kan kita duduk siap menonton, kan itu. Akhirnya kejiwaan kita siap menerima, pikiran kita siap mencerna. Ini bahaya, bisa mengubah pola hidup, pola fikir, pola makan, berubah semua dengan tontonan ini. Maka bahaya sekali. Makanya ada orang kadang-kadang nuntut pasangannya melampaui batas.
Kamu harus bisa menari seperti perempuan itu. Kamu harus bisa, laki-lakinya juga menyanyi seperti laki-laki itu. Ya susah lah. Ya. Apalagi lagu India, mana ngerti dia? Nggak bakal bisa itu. Maksa pasangan kita seperti orang India, gimana cara? Kita ini orang Melayu, orang Indonesia, beda alamnya, gitu kan? Orang Indianya aja belum tentu bisa ikuti artisnya kok. Apalagi kita mau ikut-ikutan ini. Dan memang aneh kalau kita ikut-ikutan seperti itu, karena itu memang alamnya mereka beda. Jadi tidak usah ya. Kita boleh tingkatkan skill. Setiap orang yang kita perlu membaca, menambah informasi bagaimana menjadi suami yang terbaik, bagaimana menjadi istri yang terbaik. Agama sudah perintahkan dandanan yang baik, pakai minyak wangi yang wangi, sisir rambut yang wangi, ya tutur kata yang santun, sudah cukup kok sebenarnya. Dan kata beliau, berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada orang yang bertanya, apa hak istri salah seorang dari kami terhadap suaminya? Yang mana beliau menyebutkan, antut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita wa la tadribil wajha wa la tukabbih wa la tahjur illa fil bait. Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan. Jadi ini makanan penting sekali. Penting sekali. Sampai subhanallah saya dengar ada beberapa ummahat kita enggak mau makan sampai suaminya pulang ke rumah. Ini satu penghargaan yang luar biasa. Akhirnya suaminya juga jadi tahu dia enggak akan makan di luar. Dia makan sedikit pulang ke rumah tetap makan di rumah. Saya sampai sekarang punya kakak ipar di kota Makassar, Masya Allah. Dia menikah dengan kakak saya perempuan. Itu sampai sekarang dia sendiri bilang sama saya kalau di luar enggak makan, pulang ke rumah. Karena dia panggil nama kakak saya, dia bilang masak buat saya. Jadi sudah bertahun-tahun anaknya sudah sampai menikah, sudah ada cucunya malah. Tapi memang dia merasa makanan itu penting, punya pengaruh besar ya. Jadi ada orang subhanallah makan pikirin dirinya sendiri. Nah. Dan kalau suami pulang temani duduk makan. Istri sudah masak, teman-teman biar kenyang incipin makan sedikit. Duduk, puji makanan itu. Royal dengan pujian kepada pasangan penting. Puji, nggak apa-apa. Asal betul, tidak ada kedustaan. Gitu kan? Dalam arti kata sini pujiannya positif. Misal kita mengatakan makanannya Masya Allah masih hangat ya. Yang positifnya mana? Mungkin makanannya asin, tapi kita cari yang positifnya. Oh ini makanan hangat enak ya. Cocok kalau musim lagi udara begini. Ini pas sekali bumbunya atau apalah ya. Mungkin kalaupun ada kekurangan sedikit nanti lain kali dikurangin ininya ya. Dengan santun, dengan baik ya. Kan bisa semuanya nih. Asal mau saja masalahnya. Kita kadang-kadang tidak mau atau bahkan mungkin belum punya pengalaman, belum tahu akhirnya tidak melakukannya. Atau mungkin kedangkalan pemahaman terhadap hukum syar'i. Rasulullah SAW menyebutkan hak pertama bukan rumah, bukan transportasi, makanan. Berarti makanan punya pengaruh besar loh. Sampai saya pernah bilang di dalam pelatihan rumah tangga, saya bilang ibu-ibu kalau mau suaminya tenang di rumah, penuhi 3 hal. Tatapan matanya, perutnya dan kemaluannya. Karena memang wanita, laki-laki itu suka kalau dia pulang ke rumah semua sudah rapi, istrinya sudah wangi, tatapan mata. Dia akan rindu untuk cepat kembali ke rumah. Ya. Kalau setiap pulang ke rumah ngomong mulutnya Masya Allah baunya, ya. Dekat sedikit juga ketiaknya baunya Masya Allah. Ya. Larilah si suami. Dia berharap pulang kapan istri saya tidur nih, mudah-mudahan kalau saya pulang dia sudah tidur. Ya. Karena takut ketemu. Kadang-kadang ada perempuan gitu dinasihatin. Bagaimana cara bahasanya? Ini saya baru beliin odol baru ya. Nggak ngerti dia. Ini odol baru ini wangi gitu. Dia nggak ngerti. Oh iya dikasih pembantu. Atau dia taruh saja dia nggak pakai. Ini harus peka memahami masalah-masalah seperti ini. Sensitif sekali. Baiklah masalah makanan penting. Dan teman-teman kalau makan sesuatu di luar enak, laki-laki belikan istri. Bawa ke rumah. Ini tadi saya makan enak. Beliin. Oh saya sudah kenyang nggak apa-apa, yang penting kamu sudah tahu tadi saya makan ini. Kan dia merasa ada kontak batin karena makanan kita perhatian, begitu juga dengan istri. Beli makanan apapun, keluar sama teman-teman, lagi ke Bogor, lagi kemana, keluar sama keluarga, tentu ada mahramnya misalnya sama keluarga. Kemudian pulang bawa makanan khas. Tadi saya makan ini enak loh, ya. Bungkusin, buatin buat suami misalnya, itu penting. Memberinya pakaian jika engkau berpakaian, ini yang tadi saya bilang berimbang di antara keduanya. Berimbang ya. Pakaian-pakaian dipakai semuanya bagus, santun, baik ya. Dan boleh kita menikmati pakaian ya, tidak ada masalah. Janganlah memukulnya pada wajah
dan jangan menjelek-jelekkan. Ini yang paling banyak berbekas pada jiwa wanita, bapak-bapak sekalian. Jangan pernah jelekin dia. Udah selesai. Gak usah bilang kamu dasar pendek, kamu dasar gembut, kamu dasar begini. Ini hindari semua. Karena kata-kata yang kita ucapin itu terekam sampai dia mati. Kata-kata yang dia ucapin bagi kita sudah dibuang. Makanya salah satu karakter wanita yang saya bilang adalah tanda kutip pendendam. Laki-laki tidak. Sudah tahu buktinya kan? Pernah saya jelasin yang lalu. Sekarang bapak-bapak kalau lagi ribut sama istrinya, baca WA-nya nih, oh macam-macam tulisannya. Kita marah pertama, tapi 2 hari lagi kira-kira diapain WA-nya? Dihapus. Ngaku nggak? Iya kan? Paling dihapus, sudahlah, sudah selesai, gak usah disimpan. Ibu-ibu saya tanya, kalau bertengkar sama suami, dihapus WA-nya? Nah, masalahnya itu. Biar sudah 1 tahun yang akan datang lagi baikan nih, lagi keluar kota sama-sama. Terus sempat tersebutkan ada satu masalah yang dulu, itu kan dulu pernah begini. Bahkan kau pernah WA begini. Enggak, kata suaminya, mana? Ini buktinya. Masih ada. Nah, jadi perempuan tuh cocok jadi penyelidik. Suka nyimpan-nyimpan. Sekarang ibu-ibu saya ajar caranya, ikuti cara laki-laki dalam masalah ini. Ada sesuatu, udah selesai, clear masalahnya, hapus semuanya. Gak boleh disimpan. Karena itu pemicu syaitan. Bahaya sekali. Gak usah ingat-ingat kata-katanya lagi. Sudah selesai. Orang mukmin harus clear. Allah saja kalau kita minta maaf dimaafin kok. Dan dihapusin semua bekas-bekasnya. Masa kita enggak gitu ya. Jadi hati-hati, jangan pernah memukul. Wajah terutama. Wajah itu dimuliakan sama Allah. Banyak orang tampar segala macam ini, hati-hati bapak-bapak. Dan jangan menjelek-jelekkan. Jangan menjelek-jelekkan. Wajah istri untuk dicium, bukan untuk ditampar. Ya, untuk ditatap, bukan untuk ditampar. Hati-hati. Dan banyak laki-laki yang luar biasa kasarnya. Ya. Jangan menjelek-jelekkan, jangan pernah jelekkan dia, jangan pernah jelekkan perbuatannya, karena berbekas semuanya. Jadi rangkul untuk keluar dari masalah itu. Dan jangan memisahkan diri darinya kecuali dalam rumah. Ini yang tadi kita bilang hajar. Jadi nggak boleh pergi ke rumah orang tua, nggak boleh pergi ke rumah teman, di rumah saja. Jadi biar istri tahu kalau kita ada di kamar sebelah misalnya, ya, dihajar, dia tahu. Kalau sholat tetap kita bangunkan, nyalain lampu di kamar, sholat sudah subuh, lalu kita pergi. Ya. Seperti itulah. Dalam sabda beliau yang lain, tentu hadis ini diriwayatkan tadi Imam Abu Dawud nomor 2142 dengan sanad hasan. Dalam sabda beliau yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna." Ingatlah bahwa hak mereka para istri terhadap kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dan memenuhi pakaian dan makanan mereka. Itulah alam wanita. Bagaimana kita memberikan kepada mereka makanan dan pakaian yang membuat mereka puas dan suka. Ya. Dan juga sabda Nabi SAW, dan itu tadi hadis sudah kita sebutkan, diriwayatkan Imam Tirmidzi nomor 1163, dan sabda Nabi SAW selanjutnya adalah la yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah istrinya jika ia membenci satu perilaku darinya, niscaya dia rela terhadap perilaku yang lain. Memang istri kita juga manusia. Misal ada perempuan menonjol sekali di masakan, itu kelebihannya, pujilah dia di situ. Mungkin dia kurang dalam penataan rumah. Mungkin ada perempuan dalam mengatur pakaian, kerapian rumah bagus, tapi nggak bisa masak. Kalau ada yang Allah berikan kepada kita, masya Allah, wanita yang bisa mengatur semua itu sangat luar biasa. Udah rumahnya bersih, dianya bersih, masakannya enak, karunia dari Allah. Tapi seorang mukmin harus faham, kalau ada kekurangan istri, selama bukan pelanggaran agama ya, cuma masalah-masalah khidmah pelayanan, maka dia, kata Nabi SAW, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah istrinya jika ia membenci satu perilaku, ada yang dia tidak suka karena kekurangan, niscaya ia rela dengan perilaku yang lainnya. Ini masalah bergaul dengan cara patut. Yang kedua, mengajarinya atau mengajari istri tentang perkara-perkara agama yang penting jika sang istri belum mengetahuinya. Ini penting sekali. Jadi seperti ummahat kita, akhwat kita diizinkan oleh suaminya pergi ta'lim, itu penting. Bapak-bapak jangan larang suami istrinya pergi belajar agama. Jangan larang. Karena itu maslahatnya buat kita sendiri sebenarnya. Kalau bapak-bapak memahami itu, ikhwah kita memahami berapa besar pengaruh kebaikan
perubahan pada istri kalau dia pulang dari pengajian, maka dia tidak akan melarang. Karena perempuan pakai perasaan. Kapan ibu-ibu kena perasaan dari sisi agama beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki mungkin dia tahu tentang sholat malam, tapi kalau dia capek dia mengatakan saya capek, mungkin besok aja saya sholat. Perempuan belum tentu begitu, mungkin kalau dia kena perasaan secara keimanan, walaupun capek dia bisa bangun sholat malam. Kena perasaan beda. Ya. Di sini kita harus mengajarkan dan membiarkan mereka mendalami agama yang dalam, ya, baik itu dengan cara hadiri pengajian atau kita memberikan fasilitas yang lengkap. Sekarang sudah ada internet, ya. Dengan segala macam perusahaannya berbeda-beda bersaing, sudah sangat cepat kita bisa pasang di TV, ya. Saya pernah mengunjungi rumah seorang muslim, saudara kita, dia lihatin ke saya, jadi dia sudah pakai internet yang cukup bagus di rumah, semuanya sudah tinggal acara ceramah. Istrinya pun habis masak, dia lagi di kantor tinggal putar YouTube ceramah Ustadz Fulan, tinggal nonton saja. Karena biasanya kalau acara TV, kalau luput jamnya kita nggak bisa kan. Kalau di YouTube kan kita bisa ulang-ulang, bisa kita pilih lagi, bisa dinonton lagi walaupun kita tidak sempat hadir tadinya. Positif, siapkan fasilitas itu di rumah. Jadi buat di rumah itu betul-betul suasana islami dan disiapkan semua fasilitasnya. Atau mengizinkannya untuk menghadiri majelis-majelis taklim untuk belajar karena kebutuhannya untuk mempelajari agamanya dan mensucikan jiwanya lebih besar daripada kebutuhannya terhadap makanan dan minuman yang juga wajib dipenuhi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayat. Hai orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya buat dia faham agama supaya dia tidak berbuat hal-hal yang berbau agama. Saya sedih kalau melihat atau mendengar sebagian akhwat kita atau umat kita mengeluh, ya kadang-kadang kami mau pergi ta'lim dilarang oleh suami. Sayang sekali. Dia tidak faham kalau suaminya tahu bagaimana pengaruh secara kejiwaan karena hadir di pengajian itu luar biasa. Dia akan lebih santun dengan suaminya, dia akan lebih khidmah, dia akan lebih takut kepada Allah dalam hak-haknya, itu akan tertanamkan, ya. Kata beliau, istri termasuk keluarga yang harus dipelihara dari ancaman api neraka, yaitu dijaga dengan keimanan dan amal soleh. Sedangkan amal soleh itu harus dengan ilmu sehingga bisa melaksanakannya dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan nomor 1163. Jadi tentu hadis ini sahih karena riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ala wastausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanin au asiratun indakum. Ingatlah, berbuat baiklah terhadap para wanita karena mereka adalah tawanan yang ada pada tangan kalian. Bapak-bapak, saya kasih resep sederhana, walaupun ini rahasia di antara kita, cuma pakai mic apa boleh buat. Ibu jadi dengar gitu kan. Tidak bisa matiin, harus dengar gitu. Jadi kalau istri berbicara sesuatu, sekali lagi, omongan-omongan yang tidak nyaman tinggalkan saja. Ditinggalkan maksudnya tidak usah dihiraukan, tetap ada di situ tapi nggak usah dihiraukan. Kita buat teh sendiri, kita buat kopi, kembali lagi dengarin, biarin saja, anggap orang sedang berdongeng. Biarin dia ngomong, nggak apa-apa. Itu kuncinya. Dan jangan terpengaruh dengan setiap statementnya perempuan, karena perempuan kalau sampaikan sebuah statement, dia tidak pikir jangka panjangnya, sekarang saja. Lagi marah ya sekarang, mau cerai, mau mati, mau apa, terserah, nggak mau tahu. Kalau kita laki-laki kan berpikir panjang, makanya perceraian ditaruh di tangan laki-laki. Kalau cerai di tangan ibu, satu hari berapa kali ibu ceraikan suaminya? Saya mau tanya. Terlambat sedikit, saya ceraikan kamu. Hah? Semua cerai. Jadi kalau mendengar kata-kata cerai dari lisan istri sudah biasa itu. Itu sudah, jangan dihiraukan, jangan menjadi beban pikiran. Nah, anggap angin lalu. Kalau dia ngomong sesuatu yang positif baru kita tanggapi. Itu yang dilakukan Umar bin Khattab. Istrinya marah, ngoceh-ngoceh, dibiarin sama Umar. Sampai ada sahabat mau mengeluh, istrinya juga bicara begitu di rumah. Waktu datang rumah Umar didengar dari luar suaranya istrinya Umar. Kau Umar begini, kamu begitu, kamu begini, segala macam. Umar diam saja. Orang ini pulang. Akhirnya Umar dengar ada orang dari depan pintu. Dibuka pintu sama dia. Dikejar orang itu. Kenapa kau pulang? Amir Mu'minin, masalah kita sama. Di rumah istri saya banyak ngomel-ngomel. Di sini juga anda diomelin gitu. Dia bilang, perempuan
Dia udah masakin masakan saya, dia udah cuciin baju saya, dia jadi ibu anak-anak saya. Udahlah, anggap saja dia ngomel. Ya. Maaf ibu-ibu ya, anggap radio rusak. Lah, kalau dia sudah ngomong kasar, pulangin saya ke rumah orang tua saya nyesel nikah sama kau, masa mau dilayani? Hah? Kira-kira, masa mau dilayani? Oh iya, saya pulangin kamu sebentar, kan tidak mungkin. Hah? Nanti akhirnya kau sudah dibawa pulang di mobil tengah jalan baru nyesel-nyesel. Ya, tidak usah dilayani. Tanda kutip tadi ya, radio rusak itu. Hanya supaya mudah difahami. Tapi kalau nanti kalau coba terapin, kalau memang ada bapak-bapak yang Allah uji gini, istrinya suka ngomel, coba terapin. Kalau dia lagi ngomong, walaupun kita pegel, dengarin aja. Nanti sekali dua kali dia tidak mau lagi ngomel tuh, karena dia tahu tidak ditanggapi. Nah, dia jadi berhenti sendiri. Sudah tahu ya? Senyap suara bapak-bapak ini. Entah paham atau enggak ini. Itu rahasia susah didapat itu ya. Baiklah. Sabda Nabi SAW sini yang mulia, ingatlah, berbuat baiklah terhadap kaum wanita, maksud dalamnya adalah bertutur kata yang baik, tidak usah terlalu ditanggapi permasalahan yang diucapkan. Karena banyak laki-laki begitu, terlalu terbawa dengan arus perkataan istrinya. Akhirnya dia sakit hati sendiri, dia pegel sendiri, enggak. Bijaksana, dewasa. Yang perlu ditanggapi, yang enggak usah. Tapi juga kita enggak usah tinggalkan. Ya, itu penting. Karena mereka adalah tawanan di tangan kalian. Dari rumah ayahnya kita ambil dengan kalimat akad, dipindahin ke rumah kita. Dia yang masain, dia yang bersihin rumah, dia yang jadi ibu anak-anak. Ngapain harus dimarah-marahin? Nggak perlu. Udah biarin aja. Di antaranya adalah dengan mengajarkan hal yang bisa memperbaiki sikapnya dalam beragama dan mendidiknya dengan didikan yang membuatnya bisa istiqamah yang baik. Yang ketiga, mendidiknya untuk menjalankan ajaran-ajaran dan adab-adab Islam serta menghukumnya bila menyelisihinya, yaitu melarangnya bepergian sendirian atau menampakkan wajahnya. Ini tentu bagian pendapat mengatakan wajibnya cadar dan bertabarruj atau bersolek dan berbaur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi dia suami di sini harus punya rasa cemburu kalau istrinya melakukan perbuatan yang salah. Ya. Jadi ini penting sekali. Perempuan itu suka kalau kita seperti mencemburui dia. Ya. Kalau laki-laki terbalik. Ibu harus tahu laki-laki tidak suka dicemburui. Ya. Dia suka kalau ditaati, dipatuhi iya, dicemburui enggak. Jadi ini fitrah yang ada ya. Allahu alam kalau ada yang keluar dari fitrahnya. Nah, kita nggak tahu nih. Kalau ada laki-laki sini suka kalau suami istri cemburu, ini masalah buat dia. Ya, masalah. Karena umumnya tidak suka ya. Perhatian ekstra juga itu tidak perlu. Kita menjalankan tugas dan kewajiban. Tidak usah terlalu banyak telepon ke suami. Suami juga tidak usah terlalu, jangan juga tidak telepon sama sekali. Imbangi. Ya. Ada hal-hal yang perlu, keperluan mendesak direspon dengan cepat seperti itulah. Dan kalau dia melanggar agama di sini harus dihukum. Hukum ada arti kata dia harus diingatkan. Ya. Di samping itu hendaknya memberikan perlindungan dan pengayoman yang cukup sehingga tidak membiarkannya merusak akhlak atau agama dan tidak membiarkan sarana untuk berbuat fasik terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya atau berbuat jahat. Karena suami adalah penanggung jawab istrinya, berkewajiban menjaga dan memeliharanya sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Juga dalam hadis Bukhari Muslim, Imam Bukhari nomor 893, Imam Muslim 1829, Rasulullah SAW bersabda, "War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun ar-ra'iyyati." Laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan diminta pertanggungjawabannya terhadap keluarga yang dipimpinnya. Jadi kita bertanggung jawab terhadap pelanggaran-pelanggaran istri juga. Jadi kalau ada istri tidak pakai hijab, dia tidak sholat, suaminya bertanggung jawab itu. Beda kalau sebaliknya ya. Kalau suami melanggar ya, agama, tugas istri mengingatkan, tapi bukan kewajiban dia seperti kewajiban suami terhadap istri. Karena posisi suami pada istri sama dengan posisi orang tua pada anak. Salah anaknya maka dia bertanggung jawab, salah istri dia bertanggung jawab. Ya, dan tidak terjadi hal yang sama bagi perempuan. Jadi misalnya kalau suaminya melakukan hal yang salah di luar sana, dia dengar, dia nasihat, dia boleh nasihat, tapi dia tidak tanggung jawab. Karena dia tidak punya kewajiban perempuan mengawasi suaminya lagi buat apa di luar. Tapi istri harus suaminya mengawasi, lagi ngapain di rumah, kerja apa, ketemu sama siapa, tamu siapa yang datang, harus dengan izinnya semua. Ya.
Yang keempat, bersikap adil bila dia poligami tentunya terhadap para istri jika memang dimadu, yaitu adil dalam memberi makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal dan juga giliran, ya. Tentu di sini termasuk dalam adil kalau istri pertama memiliki misalnya 2 anak, istri kedua misalnya baru nikah, belum punya anak, maka tentu beda dari sisi nafkah dan makanan. Dan ada anak-anak, gitu kan. Kalau mau lebih adil lagi, maka setiap istri diberikan hak yang sama. Kemudian nanti anak-anak diberikan hitungan sendiri. Maka itu jauh lebih tenang, ya, lebih baik. Memberi makan dan minum, pakaian, tempat tinggal. Dan kalau seorang suami berpoligami, dia berikan istrinya yang satu baju, misalnya ada pesanan harga 200.000 misalnya. Kita tahu yang istri yang lain tidak butuh baju itu, maka kita kasih nilainya. Tetap harus adil, nggak boleh tidak. 200.000 sini, 200.000 kasih ke sana. Buat penilaian, ya, yang harus ada, tidak boleh tidak. Walaupun istri kita tidak harus tahu dalam masalah poligami itu. Misalnya, ini tadi saya beliin baju dia, gitu kan, 200.000. Kamu kan tidak butuh, saya kasih duitnya. Nggak usah dibahasakan itu. Karena kalau dibahasakan nanti dia akan bertanya panjang. Bajunya seperti apa, warnanya apa, ya. Nggak perlu. Kita sudah tahu, tulis di laptop atau di data kita pribadi di handphone kalau istri ini punya hak 200.000, hak 1 juta. Karena yang ini kita kasih. Kecuali hal-hal yang di luar hak-hak ini, misalnya udzur syar'i. Kalau si perempuan sakit misalnya, istri pertama sakit, masuk rumah sakit, diopname, bayar 5 juta. Enggak mungkin kita kasih 5 juta ke istri kedua yang sehat. Enggak, kalau dia sakit nanti kita biayain. Ini keluar dari udzur lain. Nah, kalau sakit, tapi kalau yang lain enggak boleh. Harus adil. Catat per rupiahnya. Karena Allah akan hisab itu. Hati-hati. Nggak ada hubungannya sama sekali. Saya punya catatan di laptop saya, semuanya lengkap. Ini lebih sekian, saya kasih yang ini. Nilai, nggak bisa sama sekali. Kalau salah ini hubungannya sama langit. Bukan sama mereka-mereka ini. Perempuan gampang kalau mau dikelabui. Bisa saja orang bohong. Tapi sama Allah nggak bisa. Hati-hati. Allah bisa tarik fasilitas yang Allah berikan kepada kita justru karena kita melanggar hukum dengannya. Jadi jangan main-main soal ini. Harus di sini adil. Karena poin keempat bicara masalah itu, ya. Dalam masalah giliran adalah mabit, hak mabit, dan ini tergantung bagaimana seseorang itu bernegosiasi kalau mabit. Nah, mabit masih bisa negosiasi. Misal saya datang 3 hari sekali atau saya bagi setiap hari satu. Normalnya sehari masing-masing. Kalau tidak, misalnya karena kesibukan atau beda kota, maka bisa negosiasi. Saya bisa datang waktunya sekian kali. Kalau dia mengatakan baiklah nggak masalah, si istri bertanazul namanya, ya, memberikan haknya, tidak apa-apa datang misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau 3, itu nggak ada masalah. Tergantung kesepakatan. Kalau itu disepakati khusus untuk masalah mabit. Tapi kalau nafkah nggak boleh sama sekali. Dari sisi harta tadi harus sama. Dikatakan tidak berat sebelah dalam hal-hal tersebut atau curang ataupun aniaya. Karena Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi telah mengharamkannya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kemudian jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki. Maksudnya harta rampasan perang kalau ada, kalau kita tidak bisa nikahi orang-orang yang bebas, maka nikahilah tawanan-tawanan perang itu dan diajak masuk Islam, ya. Seperti itulah yang dimaksud, supaya biasanya sisi maharnya lebih murah, pola hidup lebih sederhana karena dia ingin diselamatkan dari keterbudakan itu. Rasulullah SAW telah berwasiat untuk berbuat baik terhadap istri sebagaimana sabda beliau di dalam hadis At-Tabarani dengan isnad hasan, riwayat Tirmidzi 3895, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Ini tolok ukur suksesnya seorang laki-laki. Setinggi apapun jabatan dia, ya, sebanyak apapun titelnya, setampan apapun dia, lihat hubungannya sama istrinya. Baik sama istrinya, tanya istrinya baik gak suami? Kalau baik dia bilang ya sudah, gitu kan. Dan kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap istrinya. Artinya contohi aku dalam bermuamalah, maka kalian akan dapat yang terbaik. Karena kita kalau contohi orang yang baik, kita akan, apa akibat buat dia akan kena akibat buat kita. Kita kalau contohi orang buruk, apa akibat buat dia, akibat buat kita juga, ya. Orang kalau rajin ke masjid, sholat, orang baik, jujur,
Akibatnya apa dia? Namanya harum. Kita kalau ikuti sama kan akibatnya. Pencuri teman kita, pembohong kita ikutin. Akibatnya dia apa? Dibenci orang. Kita juga akan dapat akibat yang sama. Yang kelima, tidak menyebar rahasianya. Ini penting sekali. Nggak boleh kita sebar rahasia teman-teman sekalian. Dan tidak menyebut-nyebut aib yang ada padanya. Ini yang luput banyak orang-orang kita di Indonesia ini. Luar biasa gitu. Sampai suaminya atau istrinya itu semua orang tahu siapa dia. Diceritakan segala satu keburukannya. Nah, jangan. Walaupun sudah cerai, teman-teman sekalian nggak boleh ceritain aib orang. Nggak boleh. Orang umum saja nggak boleh kita ceritain aibnya, apalagi pasangan kita. Jangan. Ada orang dia jengkel karena salah satu perilaku atau dia tidak cocok, kemudian dia sebarkan sana sini. Itu tidak boleh. Tidak menyebarkan rahasia dan tidak menyebut-nyebut aib yang ada padanya. Karena suami adalah kepercayaannya dan yang dituntut untuk menjaga dan melindunginya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yawmal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim 1437. Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya dan istrinya pun yang menggauli suaminya, lalu suaminya menyebarkan rahasianya. Riwayat lain, lalu keduanya menyebarkan rahasia pasangannya. Terutama dalam masalah biologis, nggak boleh cerita. Udah selesai. Allah kasih kelebihan pasangan kita, udah selesai. Jangan cerita. Bapak-bapak sini jangan, Allah kasih istri yang masya Allah memenuhi semua kebutuhan biologis, apa yang dia harapkan semua terpenuhi, dia puas. Jangan cerita sama teman, sama sekali. Walaupun itu kita menganggap nikmat. Tuh istri saya Allah karunia begini, saya dikasih begini, saya. Kalau di antara 3 orang teman kita laki-laki istrinya tidak begitu, apa yang muncul di benaknya? Mengganggu istri kita nanti. Bahkan itu banyak terbuka pintu-pintu perselingkuhan karena dia telepon istri kita atau dia WA dan dia menggunakan bahasa-bahasa yang diajarkan oleh syaitan untuk menunggangi kelebihan itu yang kita sudah ceritakan. Istri kita akan heran, kok bisa dia tahu ya? Tapi dia bukan mengatakan dari suami, dia punya retorika syaitan yang membuat seakan-akan itu kelebihan yang dia harapkan dari wanita lain atau apalah. Terbuka masalah-masalah baru, nggak boleh. Ibu-ibu juga begitu. Allah kasih suami yang masya Allah puasin secara biologis, ibu merasa cukup segala macam, maka jangan ceritain ke perempuan lain. Kalau ibu ceritain ke teman-temannya, suami saya itu begini, suami saya begini. Kalau suami mereka tidak begitu, akan terjadi hal yang sama. Dia akan ganggu suaminya ibu. Dan dia akan menggunakan tadi sama kalimat-kalimat syaitaniyah, seakan-akan dia berharap laki-laki seperti ini, seperti itu. Padahal itu ada pada diri kita. Akhirnya nanti kita terpengaruh, kan itu. Jadi masalah. Makanya kata Nabi SAW di sini, sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah, Allah benci sekali adalah pada hari kiamat nanti. Laki-laki yang sudah menggauli istrinya dan istrinya pun menggaulinya, juga sama saling memuaskan, lalu suaminya menyebar rahasia itu atau dalam riwayat lain keduanya menyebarkan rahasia itu. Kita sekarang masuk ke hak suami. Ya. Tadi itu adalah hak istri, sekarang berimbang kita bahas hak suami. Ini bapak-bapak bisa tuntut dari istrinya dengan cara santun. Ibu-ibu juga harus tahu supaya menjalankannya. Istri berkewajiban kata beliau terhadap suaminya, yaitu dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan adab-adab berikut. Yang pertama, menaatinya dalam hal-hal selain kemaksiatan terhadap Allah, ya. Sebagaimana Allah Maha Suci dan Maha Tinggi telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Artinya wanita disuruh taat di sini. Temani saya keluar baik, buatin saya makanan baik. Semuanya karena Allah perintahkan, bukan karena suami. Dan apa susahnya ibu-ibu sekalian? Saya tanya, hanya buat makanan, hanya hibur suami ya dengan kata-kata yang baik, beban pikirannya diringankan, kemudian mati masuk surga. Apa susahnya? Enggak ada susahnya tuh, mudah sekali. Ya, syaitan saja yang kadang-kadang membuat syaitan jin dan manusia. Nah, di antara manusia juga ada syaitan, ya. Mereka berpikir seperti syaitan, cemburu melihat rumah tangga kita misalnya. Kadang-kadang kita nggak tahu, apalagi ibu-ibu itu. Kadang-kadang subhanallah banyak ibu-ibu tidak tahu kalau temannya itu buruk. Berkedok depan dia seperti jadi pahlawan.
Kapan ada nasihat dari teman suruh cerai, itu buruk. Nggak boleh didengar ini. Berarti ini bukan teman. Kecuali memang dasarnya suami kita suka mukul, pemabuk, lain. Kalau hanya masalah-masalah kecil, lebih baik kamu cerai. Nanti dapat laki-laki yang lebih baik. Ini sudah teman tidak benar ini. Sudah nggak benar. Karena cerai dalam Islam tidak dibolehkan kecuali darurat sekali. Kalau dia malah nasihatin kita baik-baik, mestinya coba cara ini, coba cara begini, cara-cara yang positif lah. Kita anggap itu adalah pencerahan, itu nggak ada masalah. Tapi sekali lagi memang saya bilang Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menggunakan jasa orang ketiga kecuali ahlinya. Itu pun ahlinya harus ulama yang besar, yang punya pengalaman yang luar biasa sehingga memandu kita pada poin yang benar. Kita juga kalau bertanya to the point. Saya punya masalah seperti ini, apa jalan keluarnya, apa sarannya, apa nasihatnya dan seterusnya. Dikatakan di sini juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 3237, Muslim 1436, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur lalu si istri tidak memenuhinya, kemudian laki-laki itu kesal terhadapnya, maka wanita itu dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Makanya syaitan menggoda untuk itu ya. Di sini perlu kita garis bawahi banyak manfaat dari hadis ini. Yang pertama kata para ulama adalah biologis laki-laki nggak bisa ditunda. Beda dengan biologis perempuan yang masih bisa ditunda. Ibu-ibu kalau masih pengen berhubungan biologis sama pasangan, tapi suami lagi safar segala macam dia masih bisa sabar. Kalau laki-laki susah sekali. Karena berpengaruh kepada emosi jiwanya. Tanpa dia sadari, kita nggak sadar, tapi kadang-kadang terbawa itu. Jadi kalau ibu-ibu dapat suaminya suka marah, masalahnya di biologis. Coba ibu-ibu muhasabah deh. Mungkin seringkali ibu bengkalikan poin itu. Tidak ada laki-laki subhanallah menumpahkan sperma lalu emosi, gak ada. Hah? Pada saat dia klimaks, dia tumpahkan spermanya, itu ketenangan jiwa dia dapatkan. Makanya ya seperti dia sedang mendapatkan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Umumnya laki-laki kalau setelah klimaks pasti ngantuk dan tidur. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu kan menerima sperma. Sperma itu komposisinya kata sebagian ulama ada komponen ada komponen apinya, panas. Jadi kalau ibu-ibu terima sperma biasanya tambah semangat bicara. Nah, jadi kalau ibu lihat suaminya habis klimaks tidur, itu memang normal dia. Jangan ibu bilang, ya sudah tidur. Saya mau tidur nggak bisa. Memang ibu nggak bisa tidur, nggak bakal bisa tidur. Coba alihkan ke yang lain, nyapu, ngepel, masak. Nah itu baru bisa. Karena nggak bisa memang. Jadi yang tadinya buat suaminya bergelora itu pindah ke dia. Bayangin aja. Maka memang begitu, dia akan jadi semangat 45 di sini untuk bekerja, untuk segala macam. Ini yang pelajaran pertama dikatakan para ulama tentang masalah biologis di sini. Kenapa perempuan sampai dilaknat kalau tidak layani biologis suaminya? Apa sebabnya? Karena suami itu akan berinteraksi dengan alam luar. Kalau ini bermasalah dan dia tidak, imannya kurang, dia bisa berzina. Terjadilah kerusakan di muka bumi. Nanti ibu-ibu istrinya baru marah pada saat tahu suaminya selingkuh. Padahal sebenarnya permasalahan di rumah. Nggak ada orang yang kenyang itu masih mau makan. Susah sekali. Kecuali darurat mungkin ada hal yang itu. Tapi kalau umumnya enggak bakalan. Itu kan intinya. Makanya Rasulullah SAW di sini ya menekankan sekali laknat Allah, laknat malaikat datang kepada istri yang diajak tidak mau. Kadang-kadang mungkin karena jual mahal. Beda kalau ibu sakit ya. Ibu sakit ada udzur syar'i beda. Tapi kalau enggak boleh nolak. Ya. Ini pelajaran pertama dari hadis bahwasanya biologis laki-laki beda dengan biologis perempuan. Makanya tidak boleh ditunda, laki-laki perempuan masih bisa. Gitu kan? Bahkan perempuan kalau tidak dipicu, tidak ada pemicu, tidak ada rangsangan, tidak akan berhubungan biologis, biasa saja. Kalau laki-laki enggak, lihat sesuatu pun sudah cukup untuk memicu biologisnya. Makanya dia harus terlampiaskan. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua diambil di sini adalah cara menghadapi kaum laki-laki dan cara menghadapi kaum perempuan. Menghadapi kaum laki-laki di sini, ibu-ibu sekalian, itu dengan biologisnya. Biologis itu penting sekali dan harus sensitif. Jaga bau mulut, jaga bau badan, jaga warna pakaian, ya, penampilan, harus semua dijaga, tidak bisa tidak.
Jangan pernah bapak-bapak pulang rumah, kemudian mau biologi sama istri, tidak mandi, maaf, tidak membersihkan kemaluan, tidak cebok segala macam, tiba-tiba langsung main, mau dekatin istri. Mungkin istrinya sudah mandi, bersih dan seterusnya. Ya. Perempuan juga begitu, ibu-ibu jangan berpikir akan didekati oleh suami kalau memang dasarnya ada bau, sensitif sekali. Bau mulut, bau badan, kenapa sih nggak pakai minyak wangi, kenapa nggak kumur-kumur dengan mouthwash, ada banyak, sikat gigi sebentar berapa, 1 menit paling gitu kan. Semprot minyak wangi, sesuatu yang disuka oleh pasangan kita, pakai baju yang paling bagus ya. Kadang-kadang subhanallah ada orang menganggap rancu dengan istri atau suami menggunakan baju-baju khusus buat mereka di rumah. Ini keliru. Apa yang membuat pelacur, mohon maaf, punya nilai jual? Ibu-ibu saya tanya, apa yang membuat pelacur punya nilai jual? Penampilan, pakaian, kan itu, wangi. Coba kalau seandainya dia pakai daster di tempat perzinahan, kira-kira ada yang mau bayar dia? Enggak kan? Nah, semestinya setiap istri begitu di rumah, bukan kita contohnya pelacur, tidak. Mestinya pakai baju yang bagus. Kalau merasa baju itu kurang cocok tapi suami suka, nggak apa-apa, bersabar, kita pakai. Gitu kan. Mungkin warna yang dia suka. Kalau suami suka rambutnya panjang, dipanjangin. Dia suka sedikit di model yang asal tidak menyerupai laki-laki, nggak ada masalah. Saya pernah hadapin kasus rumah tangga dari keluarga saya, 15 tahun lebih menikah, mau cerai, puncaknya saya duduk sama suaminya karena suaminya suka rambut panjang. Istrinya nggak suka, selalu mau pendek rambutnya, hanya masalah itu. Tapi 15 tahun suaminya sabar, selalu bilang, kadang-kadang dia bawain foto, saya suka foto perempuan rambut panjang begini, kadang-kadang apalah bahasanya, akhi. Ya akhi. Jadi gara-gara itu saja, ayah istrinya sempat dinasehatin, kenapa sih kalau yang panjangin rambut, kenapa? Kan bagus, suaminya jadi suka lihat gitu kan. Bapak-bapak boleh beli baju yang bapak-bapak suka, boleh beli baju. Saya tidak merasa aib kalau saya beli pakaian yang saya tahu ini saya suka lihat kalau istri saya pakai, bukan aib itu. Pakaian tidur kah, pakaian apa, itu di rumah gitu kan, itu nggak ada masalah. Sebagaimana juga ibu-ibu bisa lakukan itu, ya, karena bagi laki-laki kita penting sekali masalah melihat sesuatu itu. Ini yang pelajaran kedua yang diambil ya, kalau masing-masing laki-laki dan perempuan ini cara menghadapinya. Ya. Ibu-ibu kalau mau suaminya lunak, ya, baik, maka biologis nomor 1 bagi dia. Dan perempuan juga harus tahu dari sisi lain, kalau suaminya membutuhkan itu, melihat, ya, dilayani segala macam. Laki-laki juga harus tahu untuk membuat supaya istrinya mau melayani biologis, dia penuhi semua tadi hak-haknya. Ibu-ibu sekarang kalau dikasih baju baru, dikasih sepatu baru, tas baru, gembira nggak kira-kira? Gembira. Nanti akhirnya bisa melayani biologis suaminya kan? Kalau suami nggak pernah bawa hadiah sama sekali di rumah, nggak pernah beliin baju, nggak pernah bawain hadiah apa, nggak pernah buat kejutan. Perempuan tuh suka dibuat kejutan loh. Nah, bapak-bapak, nggak ada yang ngantuk kalau saya bahas masalah ini ya. Kalau kita laki-laki nggak suka kejutan, malah kadang-kadang sempat marah, ibu-ibu jangan buat kejutan buat suami. Masak boleh lah, dia suka sesuatu mungkin, tapi buat kejutan apa gitu kan, mungkin biasa saja. Kalau perempuan suka dengan kejutan, bapak buat kejutan sesuatu apa ya, yang membuat akhirnya dia gembira, sehingga biologis bisa terpenuhi karena berhubungan dengan masalah perasaan. Juga ada sabda lainnya, beliau SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Abu Daud nomor 2140, Al-Hakim meriwayatkan nomor 206 dan disahihkan oleh Tirmidzi di nomor 1159. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jadi hadis ini ada sebabnya sebenarnya ya. Pada saat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu kembali dari Yaman ke Madinah, tiba-tiba beliau sujud di bawah kaki Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, "Apa ini Muadz? Berdirilah." Kata Muadz radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, saya di Yaman melihat kalau orang-orang menghormati pimpinan mereka, maka mereka sujud di kakinya, dan saya anggap anda orang paling layak untuk saya sujudi, maka saya sujud kepada anda." Kata Nabi SAW, "Tidak, hai Muadz, seandainya," ini lanjutan, ini hadisnya saksi bahasan ditulis ya, tapi saya awali dari awal kisahnya. "Seandainya aku dibolehkan memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, pasti aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya." Perhatikan ya, tidak ada hadis ini bu
yang berbunyi saya akan suruh anak sujud pada orang tuanya. Nggak ada loh. Saking besarnya hak suami. Nggak ada hadis yang mengatakan saya akan suruh anak-anak sujud kepada orang tuanya. Padahal orang tua luar biasa kedudukannya. Bahkan ulama mengatakan tidak dibolehkan sama sekali. Tapi Nabi berikan perumpamaan kalau boleh sujud selain Allah, saya suruh istri sujud pada suaminya. Ada juga seorang wanita datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, dalam hadis sahih, saya mau menikah, orang ini belum menikah. Saya mau menikah, tapi saya mau tahu dulu apa hak suami saya. Supaya saya tahu nanti saya berikan haknya. Kata Nabi SAW, kalau dada suamimu luka dan bernanah, lalu kamu bersihkan dengan lidahmu, bukan dengan kain, maka kau masih belum bisa memberikan haknya. Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, hai para wanita, kalau kalian tahu hak-hak suami kalian dari Allah, maka kalian akan mengambil debu kaki mereka diletakkan di pipi kalian. Karena suami orang asing, bukan ayah kita, bukan kakak kita, tiba-tiba semua makanan, pakaian, tempat tinggal harus dipenuhi sama dia. Kadang-kadang bahkan ada, mohon maaf saya bahasakan ibu-ibu sekalian, ada istri yang tidak santun. Udah minta uang bulanan, marah-marah lagi. Hasil keringatnya orang diminta, marah-marah. Gimana itu? Tapi karunia Allah, Allah berikan kedewasaan dalam hati manusia. Laki-laki kadang-kadang walaupun suami istrinya begini, ya sudahlah, dikasih. Kadang-kadang minta maaf ya, telat. Padahal sebenarnya hasil keringatnya. Ya. Kalau mau dipikir siapa orang ini, enak bener. Saya yang banting tulang setengah mati. Kadang-kadang dihukum kalau telat. Ya. Harus nagih utang sana sini, tapi akhirnya dia yang habisin. Kasih makannya, minumnya, pakaiannya. Makanya haknya sangat luar biasa istri itu, suami itu. Harus diberikan di sini. Yang kedua, tadi itu mentaati pada hal yang ma'ruf. Memelihara diri dan menjaga kehormatannya. Menjaga harta dan anak-anaknya serta urusan rumahnya. Yang dimaksud dengan menjaga harga diri adalah tidak interaksi sama lawan jenis. Ya. Sudah cukup, tidak ada poliandri dalam Islam. Perempuan tidak boleh punya dua suami, satu suami. Tidak ada poliandri. Poligami bagi laki-laki ada. Tapi poliandri tidak ada. Maka sudah ada suami, selesai. Nggak ada lagi laki-laki lain, sudah selesai. Lampiaskan di situ perintah-perintah agama, ya, semua yang dibutuhkan dari lawan jenis, sudah selesai. Sampai meninggal, insya Allah masuk surga. Kemudian yang dimaksud dengan menjaga harta dan anak-anak adalah titipan suami. Makanya saya pernah bilang kalau dalam bab nafkah, misal ibu dikasih, ini nafkah ya 10 juta. Kemudian ternyata pengeluaran kita tiap bulan 8 juta. 2 juta ini harus dilaporin ke suami. Ini ada lebih 2 juta ya. Bagaimana? Kalau kita dengan santun baik kan misalnya suami bilang sudah nggak apa-apa buat tabungan kamu misalnya. Sudah jadi halal buat ibu. Itu pun kalau sumbernya dari suami, nanti misalnya 2 juta ini tiap bulan ibu tabung. Misal dalam setahun kali 12 kan jadi 24 juta. Terus ibu mau investasikan, ibu bahasakan, jangan tidak. Nggak boleh. Saya mau usaha ini ya, pakai uang ini sudah saya tabung sekian. Maka insya Allah jalankan halal. Kecuali memang dasarnya uang itu dasarnya uangnya ibu sendiri. Misal ibu dapat warisan, ibu memang sebelum nikah sudah punya usaha, itu lain. Itu biar ibu keluarkan tanpa sampaikan suami, haknya ibu tuh, haknya ibu. Suami nggak punya hak di situ. Tapi kalau sumber dari dia nggak boleh, harus disampaikan. Menjaga anak-anak juga ini ibu-ibu harus tahu, boleh pakai pembantu, boleh pakai babysitter, tapi tidak boleh membiarkan anak dididik oleh mereka. Banyak anak-anak muslimah akhlaknya seperti akhlak pembantunya. Nah, memang dia tidak pernah urus sama sekali. Bangun tidur, dia tinggal mandi, makan, keluar. Anaknya mana cuma dilihat sebentar. Oh sudah mandi, sudah selesai. Nah, bukan itu. Duduk, ajarin kalimat-kalimat yang baik. Duduk, ya, ajarkan agama. Kalau lagi dimandiin sama pembantu, lihat, datang, benar nggak cara mandinya? Mungkin anak kita masih belum bersih cara mandinya. Mungkin dipaksa, gitu kan? Saya pernah temukan anak saya, setiap kali mau mandi, kayak orang yang ketakutan. Ketakutan luar biasa, kayak orang yang stres, trauma. Sampai saya panggil anak saya panggil anak laki-laki saya panggil, sini nak, coba masuk ke kamar mandi, saya coba mandikan. Alhamdulillah saya mandikan sendiri anak saya, umur 3-4 tahun, ya, sama sekali nggak nangis. Tapi saya lihat ternyata dia kayak orang trauma. Jadi selama ini kalau dimandikan oleh teman yang membantu di rumah ini, itu sering dipaksa, ditutup pintu kamar mandi, dipaksa, disiramin langsung. Kadang-kadang tidak nafas, dia trauma dengan itu. Lihat kalau orang tuanya tidak awas, saya bilang sama istri saya, lihat tuh,
bahayanya kalau kita cuma biarkan saja, gitu kan? Dia mandi sama saya nggak trauma sama sekali. Dan saya lihat sendiri waktu saya mau siram kepalanya kayak orang ketakutan, nggak mau. Saya kasih dia timba, mandi sendiri nak. Lihat nih caranya, mandi. Akhirnya dia bisa. Sekarang alhamdulillah sudah baik. Dan saya dudukin akhirnya saya bicara baik sama muslimah ini saudari kita. Hati-hati kalau anak-anak ini jangan sampai salah pendidikan. Nah ini kebanyakan perempuan yang lupa ya, atau melepaskan begitu saja anaknya. Dia tidak punya keterlibatan di situ. Ini salah juga ya. Karena anak-anak adalah aset amal jariah. Tapi sekali lagi boleh pakai tenaga yang membantu. Serta seluruh urusan rumah di sini kebersihan, kerapian. Hal ini berdasarkan firman Allah Taala dalam surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fas-salihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Sebab itu maka wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Perselingkuhan ini bahaya sekali ya, apalagi kalau terjadi dari kaum wanita, gitu kan. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari nomor 893, Imam Muslim 1829, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Dan wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, maksudnya bertanggung jawab terhadap rumah suaminya dan anak-anaknya. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi nomor 1163, fahakkuhum alaihinna alla yuti'na furushakum man takrahuna wa la ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Maka hak kalian terhadap para istri kalian adalah agar tidak mengizinkan orang yang tidak kalian sukai meniduri tempat tidur kalian, dan tidak mengizinkan orang yang tidak kalian sukai masuk ke dalam rumah kalian. Tentu semua laki-laki yang berusaha berinteraksi sama istri kita yang bukan mahram, tentu kita tidak senang. Otomatis seperti itu, larangan mutlak ya. Karena bagaimana seorang istri, ranjangnya suami yang beli, lemarinya, listrik rumahnya suaminya yang bayar, lalu dia masukkan laki-laki lain di situ. Dari mana adab dan tata keramanya ini? Tidak mungkin ya. Haram dalam Islam itu. Ataupun dia berselingkuh di luar, nggak mungkin ya. Dan ini was-was syaitan, kadang-kadang membuat sebagian wanita dikuasai syaitan, padahal sebenarnya suaminya sudah bisa penuhi dia. Sama halnya kalau suami punya kekurangan dalam masalah biologis, misalnya ejakulasi dini dalam masalah biologis, kita bisa terapi kok itu, kita bisa bantu suami, kita bisa membantunya gitu kan, supaya pikiran dia tidak berfokus ke situ. Dan itu bisa saja kita lakukan ya. Itu ada untuk tata cara sendiri dan bisa konsultasi sama teman-teman medis dalam masalah ini. Yang ketiga, tetap tinggal di rumah suaminya sehingga tidak keluar ke rumah kecuali dengan izin dan kerelaannya, yang disertai dengan menundukkan pandangan, merendahkan suara, menahan diri dari berbuat buruk, memelihara lisan dari perkataan kotor dan jorok, serta senantiasa memperlakukan kerabat suami dengan baik sebagaimana sikap suami terhadap mereka. Karena tidaklah seorang istri dianggap telah berbuat baik terhadap suaminya jika ia berbuat buruk terhadap orang tua dan kerabat suaminya. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Al-ayah. Dan hendaklah kamu para wanita tetap di rumah kalian atau di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dahulu. Orang jahiliyah itu di Mekah, kalau mereka di rumah, mereka bajunya berantakan. Kalau mereka keluar rumah, dandanannya luar biasa. Ini dianggap dengan tradisi jahiliyah. Kalau kita balik sekarang, di rumah justru silakan menor, silakan indah, silakan cantik, silakan rapi. Di luar malah harusnya biasa-biasa, jangan jadi fitnah buat orang. Ini perintah Allah dalam surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab juga ayat 32 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad. Al-ayah. Dan jangan juga kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah. Sebenarnya bukan tunduk ini ya. Takhda'na bil qaul artinya perkataan yang suaranya sengaja dimanja-manjakan ya. Ini yang dilarang dalam Al-Quran. Jadi kalau bicara ada penting, misalnya lagi belanja di pasar atau segala macam, saya mau beli ini pak, saya mau beli ini, to the point gitu ya. Gak usah mutar-mutar, ayamnya ini beli di mana pak ya, ini kapan disembelih gitu kan, berapa ekor bapak jual sehari, untuk apa ya? Untuk apa banyak bertanya ini, apalagi kalau menggunakan kata-kata yang tidak benar ya, kata-kata yang bisa mengundang syahwat.
Maka janganlah kamu tunduk dalam pembicara sehingga keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya mengganggu kalian. Jadi nggak boleh sampai bermanja-manja akhirnya laki-laki ingin mengganggunya. Kemudian dalam surah Nisa 148 juga berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Al-ayah. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Juga dalam surah An-Nur ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak darinya. Artinya dia pakai hijab, selesai. Kecuali di rumah ya. Sekali lagi ibu-ibu harus di rumah dandan rapi, tapi juga yang suami suka. Kalau suami ibu bilang saya lebih suka alami, nggak usah pakai kosmetik, ya sudah nggak apa-apa, jangan dipakai di depan dia, ya, terserah dia, gitu kan. Kalau dia suka yang begini nggak masalah. Yang penting yang membuat dia nyaman itu sudah cukup. Karena memang dandanan ibu cuma boleh buat dia, yang lain tidak boleh, gitu kan. Kemudian Nabi SAW bersabda, khairun nisa'i allati idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafidhatka fi nafsiha wa malik. Hadis ini hadis sahih riwayat Tabarani. Sebaik-baik wanita atau istri adalah yang apabila engkau memandangnya maka ia membuatmu merasa senang. Tatapan matanya syahdu, lisannya santun, ya, rambutnya rapi, badannya wangi, itu semua yang dimaksud di sini. Sebaik-baik istri dalam riwayatnya dikatakan wanita ahli surga. Yang kalau kau memandang kepadanya maka membuatmu merasa senang. Jadi ibu-ibu kalau dilihat sering ngomong dan suaminya tidak lihat ke dia maka muhasabah. Ya. Mungkin memang dia pakai baju warna yang suaminya tidak suka gitu. Ya. Saya tahu pernah ada keluhan yang sampai kepada saya dari beberapa ikhwah, dia nggak suka dengan warna itu tapi istrinya suka pakai. Memang dia tidak suka, secara alami dia nggak suka memandang itu, tapi suka dipakai terus gitu. Maka jangan, hindari. Pakai sesuatu yang memang dia suka gitu ya. Apabila kau menyuruhnya maka ia akan mematuhimu, tentu pada hal-hal yang ma'ruf. Temani saya ya, buatin saya makan, iya semuanya ya. Dan apabila engkau tidak berada di sampingnya lagi safar, maka ia memelihara hakmu pada dirinya dan hartanya, dia tidak selingkuh. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim nomor 442 dan Imam Ahmad 4641. Kalau perempuan itu boleh keluar, tapi keluarnya tidak boleh dandan-dandan, tidak boleh jadi fitnah bagi orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tamnau ima Allahi masajid Allah. Janganlah kalian wahai para suami melarang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Artinya mereka boleh keluar, tapi pada hal-hal yang ma'ruf ya, seperti ke majlis taklim begini, atau ke masjid lagi mau sholat tarawih misalnya di Ramadan nanti, atau apalah ya, yang kira-kira positif dia mesti silaturahim keluarganya, jangan dilarang, nggak ada masalah. Tapi kita memberikan kaidah-kaidah syar'i ya. Jadi tidak boleh keluar dengan fitnah yang luar biasa ya. Ada perempuan kalau keluar luar biasa, semua mata memandang ke dia, sehingga hanya mengganggu permasalahan kehidupan tatanan sosial pun terganggu dengan dia ya. Apalagi kalau dia memang dasarnya supel sekali, ini bahaya. Ada perempuan juga terlalu supel, semuanya orang diajak ngomong, tidak ada masalah gitu kan. Jadi kita perlu tegur, jadi gini, ibu-ibu harus tahu ya, perempuan itu makin jarang bicara dan makin menata ya, perlu dia sampaikan, maka makin dihormati oleh laki-laki itu. Tapi kalau perempuan itu semuanya gampangan, gitu kan, maka oleh laki-laki dianggap remeh. Kalau ada perempuan belum nikah, suaminya tahu, calon suaminya tahu kalau dia ini orangnya bijak, ngomong kapan perlu ya, dia jaga wibawahnya. Kecuali kalau sudah nikah lain, maka pasti akan dihormati. Dan beda perempuan yang murahan segala macam bisa disentuh, diajak ngomong, omongannya juga murah sekali. Semuanya gembar sana sini, sama ini bilang iya, sama sana bilang iya. Ini jadi masalah buat dia. Sampai Nabi SAW melarang mengkhidbah wanita yang sudah dikhidbah oleh laki-laki lain. Khidbah itu baru diminta, baru saya mau menikah sama anda, datang ke walinya, saya mau nikah sama anak anda, baik kami minta waktu, itu khidbah namanya. Selama belum dikasih jawaban iya atau enggak, maka berarti masa khidbah, enggak boleh ada laki-laki lain. Sampai begitu Islam menata. Karena perempuan tidak boleh sembarangan mengombar-gombir janji dia,
bicara dia, memang harus jaga itu. Juga dalam hadis Nabi SAW yang lain tentang bolehnya wanita keluar tapi dengan izin suaminya adalah hadis diriwayatkan Bukhari nomor 5338 dan Imam Muslim nomor 442. Wa idza sta'dzanatil mar'atu ahadikum ilal masjidi fala yamna'ha. Jika istri salah seorang kalian meminta izin untuk ke masjid, maka janganlah ia melarangnya. Juga dalam hadis yang lain dan penutupan bahasan kita, riwayat Imam Muslim nomor 442, Ahmad 5082, Abu Daud 568 dan Tirmidzi 570, Rasulullah SAW bersabda, "Idzanu lin-nisa'i bil-laili ilal masajid." Izinkanlah para wanita pergi ke masjid walaupun itu di malam hari. Jadi dibolehkan, kalau selama ke masjid berarti baik. Sebagian ulama hadis mengatakan dimaksud dengan masjid adalah masjid secara umum. Memang dia mau datang untuk aktivitas masjid ya, pengajian, sholat, tidak ada masalah. Tapi kalau dia datang, masuk dalamnya juga kalau dia pergi kepada hal yang positif, kayak silaturahim keluarga, ngumpul-ngumpul sama para wanita salihah di waktu tertentu, tentu tidak setiap saat, makanya juga masuk di dalamnya dianjurkan untuk dilakukan. Ya, Allahu a'lam. Sampai sini bahasan kita, silakan kalau ada yang mau bertanya dan tentu sesuai dengan tema. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Saking banyaknya masalah dan orang yang bermasalah konsultasi sama dokter kejiwaan. Baiklah, jangan tersinggung ya, saya cuma bercanda tadi. 2 bulan kenal suami saya, disuruh menikah sama orang tua karena almarhum orang tua sangat mengerti agama. Saya sudah menikah 11 tahun. Dari awal menikah sampai sekarang saya selalu dianiaya lahir batin. KDRT, penghinaan, tidak ada nafkah batin dalam setahun kalau tidak diminta. Selalu selingkuh, berbohong, tidak berbuat. Apa ini? Soal apa ya? Tidak mungkin terbuka soal keuangan ya. Misal gaji 40 juta tapi cuma bilang 10 juta. Sampai dia kongsi bangun usaha sama adiknya sampai 5 tahun sudah berjalan, saya tidak tahu sama sekali apakah dibagi hasilnya. Terakhir awal Januari kemarin suami menganiaya saya lagi hingga badan biru semua. Dan saya lapor polisi karena saya sangat sakit hati sekali. Bersambung. Baik. Tapi akhirnya saya lihat anak, apa ini? Akhirnya saya lihat anak lagi dan cabut lagi LP yang udah 3 kali ini. Karena kasihan sama anak, tapi dia juga nggak berubah. Terakhir apa ini? Dia mengatakan dengan lisannya yang tegas, gue ceraikan lo sekarang juga. Saya bilang ya apa-apa kalau memang cerai, asal urusin cerainya sampai selesai dan beri hak-hak saya atau aku dan anak-anak sesuai dengan hukum agama. Tapi sampai sekarang dia tidak mengurus surat cerainya dan saya masih di rumah. Juga apa ini? Panjang sekali, Masya Allah. Walaupun dia sering mengusir saya keluar dari rumah, setiap dia marah hanya karena masalah sepele. Apa yang saya harus lakukan, Ustaz? Sama sekali apa ini? Merasa tidak pernah mendapatkan kasih sayang suami. Pertama sekali tentu kalau posisi saya sedang ditanya, saya akan jawab sesuai dengan pertanyaan. Ibu kalau ada di sini yang direkayasa berdosa, jangan tunggangi fatwa. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, setiap orang yang sedang ditanya hukum agama dan dia tahu, maka Rasulullah SAW sudah pesankan, kalau datang kepadamu seseorang yang matanya satu kecabut, jangan kamu terima sampai kamu sudah lihat rivalnya, lawannya. Mungkin dua-dua matanya sudah tercabut. Ya. Jadi saya tidak tahu, suaminya ibu ini saya tidak tahu, tentunya ibu yang berkeluh kesah. Kalau betul semua apa yang dibahasakan ini, maka tentu suami berdosa besar. Tidak memenuhi biologis, sering berdusta, dan segala macam hal yang dibahasakan tadi ini luar biasa. Dan bertahannya ibu dalam rumah tangga adalah ibadah. Ibu sekarang sedang panen pahala dalam masalah ini. Tapi perlu diberikan masukan-masukan, ya, perlu didoakan. Ya.
Dan kalau memang betul kondisi seperti ini dan sudah berjalan bertahun-tahun tidak mau berubah, maka saran saya puncaknya, syaratnya ya, memang sudah berusaha, sudah ikhtiar, sudah nasihatin, sudah doakan, masih saja istikharahkan kepada Allah. Salat 2 rakaat minta petunjuk sama Allah. Saran saya baca buku doa yang ada doa istikharahnya. Setelah salam kalau tidak hafal boleh pegang bukunya, baca. Di antaranya kan, ya Allah kalau seandainya perkara rumah tangga ini baik buat diriku, agamaku, ya kehidupan akhiratku dan kehidupan duniaku dan kehidupan akhiratku, maka berkahilah, mudahkanlah gitu kan, dan catatkan sebagai takdirku. Dan kalau seandainya perkara mempertahankan rumah tangga ini buruk buatku, agamaku, urusan duniaku dan urusan akhiratku, maka pisahkanlah ya. Pisahkanlah dan tunjukkanlah kebaikan dimanapun itu teradakan atau terarahkan. Saran saya seperti itu. Allah alam. Jadi ibu istikharah kepada Allah SWT kalau betul-betul sudah ikhtiar ya, istikharah kepada Allah, minta kepada Allah petunjuk. Kalau memang Allah mudahkan dia akhirnya ajukan perceraian, berarti itu yang terbaik. Kalau misalnya dia tidak ajukan perceraian, ibu juga di rumah masih tetap ada nafkah ya, masih ada rumah, anak-anak masih bisa diselamatkan dari sisi agama, mungkin memang Allah malah ingin tinggikan derajat ibu dengan cobaan ini ya. Tapi kesimpulan dari semua yang pernah ditanyakan ini teman-teman sekalian, memang wasiat agama penting, luar biasa itu. Agama menyuruh kita menikah dengan orang yang beragama. Beragama ini penting. Laki-laki diwasiatkan begitu, perempuan diwasiatkan begitu. Sudah sering saya bilang, hadis Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'ah. Wanita umumnya dinikahi laki-laki karena 4 hal. Limaliha karena kekayaannya, lihasabiha karena keturunannya, lijamaliha karena kecantikannya, walidiniha dan karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih wanita yang beragama, hidupmu akan tentram. Itu bagi laki-laki. Bagi perempuan juga begitu. Rasulullah SAW bersabda, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau hai wanita dan hai wali wanita, ayahnya, kalau telah datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agamanya, beragama, sholat 5 waktu, faham agama, ya, dan akhlaknya, karena akhlaknya akan terbentuk perilakunya, santun tutur katanya, maka terima lamarannya. Kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi, fitnah dan kerusakan. Kata ulama terjadinya perceraian dan kekerasan di rumah tangga. Cuma qadarullah masya'afal, ini sudah terjadi. Bagi yang belum terjadi, belum menikah, maka pilih baik-baik. Sampai kata Nabi SAW, wala amatun sauda'un kharma dhatud din khair. Wanita yang beragama walaupun budak berkulit hitam, kharma, enggak ada pemisah hidungnya, lubang hidungnya satu, tetap beragama, itu lebih baik. Jadi saran saya tadi, Allah alam begitu, nasihatin, uruskan, kalau enggak istikharahkan, ikuti hasilnya setelah itu. 2 tahun yang lalu saya mengucapkan kata cerai dan langsung disetujui oleh suami. Setelah itu saya langsung pergi, dan memang sejak anak saya lahir sampai 5 tahun kami tidak serumah. Dan sekarang anak kami 7 tahun. Kami dipisahkan keluarga karena sering bertengkar. Anak dan suami di rumah mertua, dan saya tinggal sendiri, namun masih diberi nafkah lahir dan batin. Namun setelah lebih dari 3 bulan, di saat sedang berhubungan biologis, dia tidak berkata ingin rujuk, namun hanya karena kangen, karena takut pada keluarga yang tidak boleh kami bersama kembali. Apakah status kami sekarang Pak Ustadz? Apakah masih sah pernikahan kami atau tidak? Saya mohon solusi yang terbaik menurut agama dari Pak Ustadz. Yang paling pertama begini, semua pertengkaran di rumah tangga hindari. Tidak usah ribut-ributan, bertengkar nggak usah. Saya sudah bilang tadi solusinya, coba besarkan jiwa kita. Yang benar maafkan, yang salah minta maaf, begitu saja. Clearkan, dan kita harus berbesar jiwa supaya pertengkaran tidak terjadi. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kalau yang dimaksud sini berhubungan biologis, masih kangen segala macam, itu kan bukti kalau memang sebenarnya masih butuh, gitu kan. Kalau berhubungan biologisnya itu di masa iddah 3 bulan pertama pengucapan kalimat cerai, maka boleh rujuk dengan cara seperti ini.
berhubungan biologis, walaupun tidak bilang kita rujuk ya, enggak. Makanya pada saat masa iddah 3 bulan dari masa pengucapan kalimat cerai, seorang wanita dianjurkan tidak tinggalkan rumah suaminya. Bahkan dia dandan, dia berbuat kebaikan-kebaikan supaya suaminya tertarik untuk rujuk sama dia. Di masa iddah, setelah masa iddah dia boleh keluar dari rumah suaminya. Kecuali kalau suaminya buruk, pemabuk segala macam, ini lain. Ya, atau bahkan bisa membahayakan jiwa dia, bisa membunuh, bisa memukul segala macam, itu lain. Itu dulu. Jadi kalau dia rujuk atau berhubungan biologis ini, rujuk itu tidak harus kalimat ya. Boleh berhubungan biologis, boleh saling minta maaf. Tapi kalau sudah lewat masa iddah 3 kali masa haid, tidak boleh lagi seperti ini. Harus menikah ulang seperti awal. Seperti awal menikah. Dan kalau terjadi biologis ini tidak sah, dianggap perzinahan. Karena sudah lewat dari masa iddah, gitu kan. Ya, saya tidak tahu ibu ini sudah berapa lama berpisah tidak serumah, atau maaf, sejak kapan pengucapan kalimat cerai. Kalau tidak ada pengucapan kalimat cerai, berarti walaupun tidak serumah, status suami istri masih berjalan. Tapi kalau ada pengucapan kalimat cerai dari suami, maka otomatis seperti tadi hukumnya. Tapi kalau di sini ibu lihat anaknya, ya sudah 2 tahun ya sini kayaknya, dari 5 tahun anaknya sampai umur 7 tahun anaknya. Kami dipisahkan keluarga karena sering bertengkar. Berarti memang belum ada kalimat cerai dari suami. Berarti ibu masih status istri. Suami datang temuin ibu, biologis segala macam masih halal, nggak ada masalah. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya sudah bilang jangan libatkan orang ketiga dalam rumah tangga, termasuk keluarga itu. Ini sudah rumit memang kalau keluarga sudah ikut campur. Kita sering cerita sama orang tua, cerita sama kakak, akhirnya mereka terbawa emosi. Dan seperti ini, sebenarnya masih saling sayang, akhirnya nggak bisa kumpul, sembunyi-sembunyi. Saran saya terang-terangan, sampaikan kepada keluarga sekarang baikan, sama-sama rangkul suami, ibu rangkul suami, bilang kita baikan, kita baik-baik, kita jaga ini semua hubungan dengan Allah, karena Allah. Apa yang kurang dari saya ingatkan, apa yang kurang dari kamu saya juga akan ingatkan. Agama jadikan landasan. Lalu kita terang-terangan sampaikan ke keluarga, kalau kami akan kumpul kembali, udah selesai. Gitu kan? Dan tidak usah sembunyi-sembunyi, karena ini bukan masalah yang haram kok. Belum terjadi perceraian. Setelah anda tahu bahwa berhubungan antara suami istri adalah sedekah, bolehkah minta terus tiap hari ke istri? Istri kadang risih karena tiap hari apa ini? Tiap hari mandi. Boleh, kenapa tidak? Dan istri nggak boleh tolak. Kenapa risih? Masa sesuatu yang enak ditolak? Nggak boleh tolak. Kenapa nolak? Kenapa risih? Yang risih itu kalau orang lakukan bukan sama suaminya, gitu kan? Lagian kenapa harus malu kalau mandi? Orang tidak hubungan biologis kan juga boleh mandi kan? Nah, itu capek kalau jadi beban. Ya, kalau dijadikan beban, kalau dinikmati nggak bakal capek kok. Apalagi kalau tahu ini adalah ibadah kan gitu. Jadi nggak ada masalah. Dan subhanallah hikmah Allah, dan ini terbukti secara medis ya. Laki-laki itu kalau dia sudah klimaks dia butuh waktu 20 menit sampai 25 menit untuk mengembalikan lagi keinginannya. Perempuan tidak seperti itu. Ibu-ibu sebenarnya tidak ada seperti laki-laki. Bahkan dalam satu kali hubungan biologis bisa berulang kali klimaks, bagi dia nggak ada masalah. Allah sudah buat itu. Makanya dia layani suaminya berulang-ulang pun dia tidak ada masalah bagi sebenarnya. Sebenarnya perempuan tidak akan ada masalah. Laki-laki justru ada masalah. Karena dia butuh waktu untuk menghidupkan kembali syahwatnya. Itu penelitian 20 menit loh, tidak mudah. Yang butuh waktu untuk itu. Ya. Jadi sekarang saya nggak usah malu, untuk apa risih. Ya. Saya sedang hamil 2 bulan, anak kedua. Akhir-akhir ini saya selalu merasa kesal jika suami mendekati saya. Saya pun tidak mau memenuhi kebutuhan biologis suami. Orang tua saya mengatakan mungkin karena bawaan sedang hamil. Apakah saya berdosa, Ustaz? Ada saran saya di sini, resep buat ibu-ibu supaya tidak punya masalah kalau hamil. Mau nggak? Ya nenek-nenek sudah nggak mau memang. Saya tahu pasti nggak mau nenek-nenek. Jadi gini, kebanyakan orang itu dia selalu ngidam, mau mangga mudah lah, mau sop ayam yang ada di Lamongan, padahal dia di Jakarta, mau bubur Manado yang di Manado. Wah ini tidak mau lihat suami, nggak mau lihat cahaya. Tahu apa sebabnya ini? Ini sugesti diri. Jadi kadang-kadang waktu ibu masih gadis, ini saya bahasakan ke istri saya.
Ini kadang-kadang waktu masih gadis mungkin ibu kita sama teman-temannya lagi ngobrol. Saya kalau ngidam tidak mau lihat suami saya. Kita nggak sadar sedang rekam itu sebenarnya. Saya nggak mau lihat cahaya. Saya pengen mangga ini, saya pengen begini. Akhirnya terekam. Terekam itu, dan itu akhirnya pada saat hamil tanpa disadari jadi masalah. Jadi masalah, gitu kan? Jadi ini semestinya bisa diobati secara kejiwaan. Walaupun kalau muncul, kalau sudah muncul memang pengen sekali, gak ada masalah. Boleh kita bahasakan ke suami. Ya. Dan ini harus dibahasakan baik-baik. Terutama kalau sensitif, seperti masalah biologis sensitif memang. Karena suami kadang-kadang tidak bisa mengerti masalah itu. Bukan karena dia ya, karena kejiwaannya memang gak bisa. Dia gak bisa membendung itu. Masuk kepada pikiran, masuk kepada perasaan, masuk ke segala macam emosional gitu kan. Saran saya yang pertama, ibu tentunya konsultasikan kepada teman-teman medis. Mungkin ada obat-obat yang bisa dikonsumsi, anti mual atau apalah yang bisa membuat kita akhirnya hilang dari perasaan-perasaan ini. Yang lain adalah yang kedua, saran saya tadi, sugesti. Coba sekarang bilang dalam diri ibu sendiri, saya nggak masalah. Saya kalau ada makanan saya makan nggak masalah. Saya suka dekat dengan suami saya. Jadi harus bahasanya seperti itu. Sehingga dalam jiwa kita, di mindset kita yang sudah terekam tidak benar ini dulu bisa tergantikan dengan yang baik gitu ya. Ini poin ya, yang mungkin Allah alam yang saya bisa kasih masukan. Kalau misal pun ibu datang perasaan, dan banyak isti'adzah kepada Allah ya, karena tidak melayani suami ini dari syaitan biasanya. Kalau misalnya sudah konsultasi sama medis tadi poin pertama, ternyata memang ada hormon tertentu yang ibu miliki, mungkin tidak umumnya pada wanita, dan itu memang membuat perasaan tidak mau berhubungan biologis. Tentu pada saat konsultasi sama dokter, ajak suami. Jadi ibu tenang, suami juga tenang. Memang ibu istri, misalnya dokter bilang memang istrinya bapak ini begini keadaannya, mungkin bisa dimengerti. Insya Allah kan dengan konsultasi sama dokter dia bisa paham. Atau mungkin ibu yang dibahasakan, indah bu, ini cuma sugesti ibu, nggak apa-apa, ibu biologis nggak apa-apa. Kita tahu wanita hamil nggak ada masalah dengan biologis. Itu cuma keyakinan orang Yahudi ya. Makanya pernah di zaman Nabi SAW terjadi, orang-orang Yahudi menyebarkan berita kalau wanita hamil tidak boleh digauli, dan kalau digauli anaknya bisa juling. Begitu keyakinan orang Yahudi di Madinah. Maka sampai ke telinga Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan itu tidak benar, dan boleh wanita hamil itu digauli, tidak ada masalah. Tidak akan berpengaruh sama sekali. Oh nanti keguguran, enggak akan keguguran. Kuasa Allah SWT itu ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Bagaimana bila seorang suami yang menggunakan uang kartu kredit atau KTK, tapi saya tidak pernah memakai uang itu, dan saya disuruh bayar utang-utang dia. Setelah saya bayar, dia menambah lagi utang ribanya. Akhirnya saya memutuskan untuk berpisah. Suami minta dibayar kalau dia harus berpisah, saya harus bayar dia 1/4 miliar. Saya bayarkan apa yang dia minta. Bagaimana dengan sikap saya? Saya selalu minta maaf tapi dia tidak mau memaafkan. Saya ikhlas merawat ketiga anak saya karena beliau tidak menafkahi anak-anak. Ini sebenarnya masalahnya hampir sama ya, masalah sama, karena dasarnya dari awal suaminya bukan orang yang beragama atau istrinya bukan orang yang beragama. Itu dulu poin. Makanya saya selalu wasiatkan, dan ini kalau bapak ibu sudah alamin, jangan kasih anak-anak lagi mengalami hal yang sama, kesian. Jadi mereka harus dapat pasangan yang beragama. Ciri-cirinya itu ibu-ibu kalau mau cari anak mantu yang baik, kalau azan lihat di masjid tuh yang di saf-saf pertama itu. Nah, itu orang-orang yang baik tuh. Azan memenuhi haknya Allah. Dia selalu di situ baca Al-Quran ya. Orang-orang yang agamis, ketahuan didengar oleh tetangga-tetangganya orang ini baik, itu yang kita jadikan anak mantu. Begitu pula laki-laki yang mau nikahin anak kita laki-laki, nikah dengan wanita-wanita yang sudah hadir di majelis ilmu, pakai hijab syar'i, nama keluarganya baik, itu memang harus ya. Itu dulu poin. Kalau bahasan ini adalah kita mau tahu dulu, ibu ini sebenarnya membayarkan utang suaminya dari uang suami atau ibu yang disuruh bayar pakai uangnya ibu. Kalau utang uang suami dia suruh bayar, bayar saja, nggak ada masalah. Dia titipin, ini bayarin ya utang saya di sana, pakai aja bayarin, nggak ada masalah. Walaupun itu adalah masalah riba, karena kan dia membayar, dia menyelesaikan masalah, dia buka pintu riba baru nasihatin. Kalau itu nggak boleh. Ya, tidak boleh, sampaikan, kirimkan kepada dia ceramah-ceramah tentang masalah riba, kumpulkan artikel-artikel yang jelas, letakkan di meja kerjanya, biar dia ini ya, maaf ya saya bukan menyinggung, tapi coba baca, siapa tahu bisa menambah wacana.
Saya bukan menggurui ya. Insya Allah kalau santun suami bisa terima kok. Kalau kita lempar, nih baca masalah riba haram tuh, masuk neraka kalau kau nggak mau dengar. Nah lain. Ini sama tadi di awal saya bilang menantang ini. Ya. Suaminya pasti spontan nolak. Tapi kalau taruh santun di atas meja kerjanya ini ya, saya dapat artikel, siapa tahu berguna. Ini masalah riba loh. Saya khawatir saja jangan sampai kita sekeluarga ada masalah. Saya nggak guruin ya. Mau dibaca, alhamdulillah, nggak dibaca juga nggak masalah. Contoh. Kalau yang dimaksud sini ibu disuruh baca, bayar pakai uangnya, ibu punya hak untuk tidak bayar. Jangan mau dipaksa, nggak apa-apa. Saya punya utang sekian, kamu harus bayar pakai uangmu. Oh nggak ada urusannya, gimana cara? Kecuali memang uang dititip. Ibu nggak punya kewajiban untuk itu dan ibu tidak usah kerjakan yang bukan kewajiban. Biar dia mau marah, terserah dia mau marah, nggak ada masalah. Kan bukan kewajiban saya, yang utang kan kamu. Baik, kamu kan juga makan? Enggak, saya nggak makan. Kan tadi dikatakan saya nggak makan kan? Saya nggak ambil hari itu. Kalaupun misalnya dia berutang sama orang, kemudian utang itu dipakai beliin rumah, pakai beliin segala, memang kewajiban dia, bukan kewajiban ibu. Dia kan harus siapin nafkah. Ibu nggak harus bayar. Dan ini unik juga ini. Pada saat mau cerai, suaminya minta dibayar 1/4 miliar. Ini suami bagaimana model pikirannya? Saya bingung gitu ya. Semoga Allah kasih hidayah. Saya nggak boleh sama sekali. Malu laki-laki minta uang sama istri itu. Mana wibawahnya? Nggak boleh sama sekali teman-teman sekalian. Jangan pernah ucapin pada istri, berikan saya uang. Aib besar itu. Nggak boleh, kita yang disuruh nafkahi mereka. Dan tidak ada laki-laki yang dibiayai sama istrinya kecuali akan terhina depan istrinya. Itu nggak bisa. Biar istri kita orang kaya, kita mampu, kita cuma pas-pasan, tetap maaf ya, nafkah dari saya. Makan hasil keringat saya, punya harga diri. Kalau istri yang mengatakan, baiklah, tapi mungkin saya beli makanan juga, silakan beli, tapi nafkah dari saya. Saya cuma mampu beli nasi uduk 1 bungkus, makan, itu nafkah saya. Tidak apa-apa, jadi punya harga diri. Istrinya juga segan sama dia kan. Kalau ini seperti ini bahaya sekali, ngancam-ngancam segala macam ini. Allahu alam. Dan ini saran saya adalah sama tadi ya, poin yang pertama, kalau itu uang dari suami bayarkan utangnya. Kalau itu uang ibu disuruh bayar utang dia, jangan bayar, itu haknya ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kasus sudah seperti ini, apalagi sudah bicara masalah pisah, maka selalu saya katakan istikharah lah. Salat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan jawaban, ini dipertahankan atau tidak. Kalau yang lain sudah nggak ada lagi jawabannya. Banyak sekali, Masya Allah ini. Bolehkah membaca atau membuka HP suami tanpa seizinnya? Tidak boleh. Jangan ambil tugasnya malaikat. Untuk apa? Hah? Pusing-pusingin diri untuk apa ibu-ibu? Tidak usah. Tidak perlu penasaran. Tidak perlu. Dalam Islam tidak ada kata-kata penasaran. Tidak perlu. Kalau kemungkaran kelihatan depan mata, kita lihat dia jalan sama perempuan bukan mahramnya, nah itu kita wajib ingkar mungkar. Kalau nggak kelihatan, bukan urusan kita, jangan korek ini. Sibukkan diri dengan ibadah, tidak ada waktu Bapak Ibu sekalian. Ada waktu kita ini untuk ngurus. Bayangkan tersitanya waktu kita kalau kita sibuk mengetahui apa yang pasangan kita lakukan 24 jam. Nggak ada yang kita bisa lakukan, tidak ada produktivitas yang bisa kita lakukan. Nggak ada sesuatu yang kita bisa buat. Saya kalau mau tahu istri saya buat apa 24 jam, saya nggak akan bisa ngajar. Karena saya kan sibuk, WA-nya dikirim ke siapa, dia ngomong sama siapa, ini nggak ada. Allah yang ciptakan dia mengawasi, saya bilang sama istri saya nggak periksa HP kamu ya. Allah ada, hati-hati. Sebagaimana saya tidak mau juga HP saya diperiksa. Kita saling percaya, selesai. Kalau kelihatan kemungkaran depan mata baru kita luruskan, kalau enggak. Saya nggak mau pusing, dan ibu bapak sekalian juga jangan pusing, nggak usah. Ada malaikat tidak pernah tidur 24 jam. Catat kebaikan, catat keburukan. Yang di langit hukum, bukan kita. Nggak usah sibukkan diri dengan itu. Dan ingat, kalau kita baik, Allah juga buat pasangan kita baik. Kalau kita buruk, Allah buat pasangan kita buruk. Kan sabda Nabi SAW jelas. Kata Nabi SAW, kalau berbaktilah pada kedua orang tua kalian, Allah akan karuniakan kalian anak-anak yang berbakti dengan kalian. Jaga kehormatan, kesucian, kemaluan kalian. Jangan selingkuh. Allah akan jaga juga kesucian pasangan kalian. Allah jaga dengan hikmahnya. Maka kita harus muhasabah mulai dari kita. Sama dengan kasus pemimpin yang zalim dalam bahasan kepemimpinan kan gitu. Kalau kita masyarakat baik, Allah kasih pemimpin yang baik. Tolak ukurnya itu kata ulama. Kalau pemimpinnya buruk berarti ada masalah dengan kita sebagai masyarakatnya. Kita yang jadi masalah. Muhasabahnya di situ. Kita muhasabah diri kita sendiri.
Allahu alam. Jadi saran saya nggak usah bu. Ya. Mau kata penasaran kah, mau cari tahu kah, nggak usah. Kalau depan mata kita begitu. Sama juga saya sarankan ibu-ibu kalau mau tenang hidup, nggak usah kalau suaminya datang nggak cerita apa-apa, nggak usah bilang kok kamu nggak cerita apa-apa, ada apa sih? Nggak perlu. Dia cerita kita dengar, nggak cerita ya sudah. Banyak kegiatan yang lain kan. Bisa baca buku, bisa segala macam. Kita ceritakan ke dia. Anak-anak begini, tadi ada tamu, tadi ada begini. Nah, sebatas itu. Maka hidup akan tenang. Memang yang merumutkan masalah kehidupan kita ini karena begitu. Terlalu banyak mencampuri hal-hal yang berhubungan dengan pasangan yang memang tidak ada hubungannya sama kita sama sekali. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini saya Bapak Ibu sekalian karena sudah jam 11 lewat dan saya harus mengantar ayah saya ke bandara. Beliau lagi datang kebetulan dari Makassar. Dan sebelum saya tutup juga tentu saya harap teman-teman jangan terlalu mudah menyebarkan informasi kalau belum memastikan ya. Kemarin saya ditanya sama teman-teman tim, Ustadz memang ibunya Ustadz meninggal gitu kan. Ada banyak tersebar di WA, ibunya Ustadz Khalid Basalamah meninggal. Ibu saya meninggal tahun 1979. Saya masih 4 tahun. Sudah lama meninggal. Saya bilang sama teman-teman tim, kok ibu saya sudah meninggal lama baru sekarang mau ditahu ya. Ayah saya alhamdulillah menikah lagi, ada pasangan beliau dan ibu saya anggap ibu saya dan ada beliau di Jakarta dan akan berangkat hari ini ke Makassar. Jadi nggak ada. Tapi sudah diekspos di mana-mana. Ini harus hati-hati terima berita seperti ini gitu kan. Sama juga informasi saya akan menemani ayah saya ke bandara, bukan saya yang ke Makassar ini. Ya. Tadi sudah ada berita begitu, katanya mau ke Makassar gitu. Padahal sebenarnya tidak. Allahu a'lam. Jadi kita harus lebih hati-hati, apalagi sebarin berita sebelum tabayun tidak boleh. Yang begitu saya Bapak Ibu sekalian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.